Tamarutul Istima. Kita melatih listening kita terhadap bahasa Arab. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja akan kami aturkan kepada beliau wa ila fadilatul Syekh Nur Ahmad Samir wa ilayhi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. نتحدث اليوم عن موضوع نحتاجه جميعا بعنوان الأسرة في الإسلام. Kami akan berbicara pada hari ini tentang tema nahtaju jami'an yang kita semuanya membutuhkannya. Tema tersebut berkaitan tentang keluarga. مرة ثانية عنوان المحاضرة الأسرة في الإسلام. مرة ثانية عنوان المحاضرة الأسرة في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Hamdan dengan pujian, yuwafi yang memenuhi ni'amahu, segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti semua nikmat yang diberikan wajib untuk disyukuri, dan dengan pujian yang membandingi tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. اللهم يا الله صل limpahkanlah rahmat-Mu wasallim dan salammu ala sayyidina, atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fatih yang membuka lima ughliq, segala sesuatu yang ditutup, wal-fatimi dan yang menjadi pengakhir lima sabaqah, bagi utusan yang terdahulu. الدال لأمته على كل خير والناهي عن كل شر. Ad-dali yang menunjukkan ala ummatihi, atas umat-umatnya, kulla khairin, segala kebaikan, dan yang melarang umat-umatnya untuk melakukan segala keburukan. طلاب الأعزاء، نريد الانتباه جيدا. Anak-anakku yang aku banggakan, kami mengharapkan al-intibah, kalian fokus dengan baik. لأننا في المستقبل سنكون أسرة. Karena kita fil mustaqbal, di masa depan, sanuqim insyaallah akan menciptakan usratan, suatu keluarga. مرة ثانية نحن في المستقبل سنكون أسرة. Marosanya saya ulangi sekali lagi, nahnu fil mustaqbal, kita fil mustaqbal, di masa depan, sanuqim akan menciptakan suatu keluarga. ونكون جميعا مسؤولين عن الأسرة. ونكون جميعا مسؤولين عن الأسرة, dan kita semuanya akan diminta pertanggungjawabannya tentang keluarga. نبدأ المحاضرة بسؤال: ما هي الأسرة؟ نبدأ المحاضرة بسؤال. Kita akan memulai kajian dengan pertanyaan, ma hiya al-usrah? Apa yang disebut dengan usrah atau keluarga? وعلى أي شيء بناها الإسلام؟ وعلى أي شيء بناها الإسلام? Atas dasar apa Islam membangun suatu keluarga? وما دور الأسرة في المجتمع؟ وما دور الأسرة في المجتمع? Apa peran suatu keluarga dalam
masyarakat. ولماذا اهتم الإسلام بالأسرة؟ ولماذا اهتم الإسلام بالأسرة? Dan kenapa Islam begitu memperhatikan keluarga? نقول الأسرة هي مكونة من الزوج ومن الزوجة والأبناء. Nakul, kami mengatakan bahwasanya keluarga itu merupakan suatu komponen atau terbentuk dari suami, istri, dan juga anak-anaknya. مرة ثانية المقصود بالأسرة الزوج أو الأب والزوجة الأم والأبناء. Marosania, saya ulangi sekali lagi, al-maksud yang dikehendaki dengan keluarga adalah suami atau bapak, istri atau ibu, serta anak-anaknya. نعم طلاب الأعزاء، الإسلام الحنيف الجميل بنى الأسرة على الزواج الصحيح. Nah, benar. Islam membangun suatu keluarga dengan pernikahan yang sahih, dengan pernikahan yang benar. القائم على السكن والمودة والرحمة بين الزوج والزوجة. Keluarga di dalam Islam terbentuk atas sakar yakni as-sakinah, atas ketenangan, wal mawaddah dan rasa cinta, wal rahmah dan kasih sayang. يقول ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum, Allah menciptakan bagi kalian semuanya, min anfusikum, dari jenis kalian semuanya, azwajan, pasangan-pasangan. Tujuannya untuk apa? Litaskunu, supaya kalian merasa tenang ilaiha, terhadap pasangan kalian. وجعل بينكم مودة ورحمة. Waja'ala, dan Allah menjadikan bainakum, di antara kalian semuanya, mawaddatan, rasa cinta, wa rahmatan, dan rasa rahmat. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam yang demikian ini merupakan tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. وأنتم جميعا تعلمون أن الزواج لا بد له من أركان كما درستم في الفقه. Wa antum jami'an, dan kalian semuanya mengetahui bahwasanya suatu pernikahan itu membutuhkan rukun-rukun seperti yang kalian pelajari di dalam kitab fikih. ويقول أيضا في سورة البقرة وعاشروهن بالمعروف. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna, dan interaksilah kalian semuanya dengan baik terhadap pasangan-pasangan kalian semua. مرة ثانية نقول إن الإسلام بنى الأسرة على الزواج. Bahwasanya, saya ulangi sekali lagi, innal islama bana al-usrata ala zawaji. Sesungguhnya Islam membangun suatu keluarga dengan pernikahan yang benar. هذا الزواج قائم على الود والمحبة والتعاون والألفة. Pernikahan di dalam Islam hendaknya
selanjutnya, limadza ihtamma al-islamu bil usrati. Kenapa Islam memperhatikan terhadap keluarga? نقول لأن الأسرة هي الأساس الأول في بناء المجتمع وتماسكه. Nakul, kami mengatakan karena keluarga merupakan pondasi dasar untuk membangun suatu kemasyarakatan dan kuatnya suatu masyarakat. فإذا كانت الأسرة متماسكة متعاونة يكون المجتمع قوي مترابط. Ketika suatu keluarga didasari dengan saling tolong-menolong, maka yang terjadi pada masyarakat akan menjadi kuat. Atau dengan bahasa lain, kuatnya masyarakat ini bisa dimulai dengan kuatnya keluarga. Kalau kita anak-anak, maaf, misalkan di setiap keluarga tidak ada nilai-nilai Islam yang diciptakan atau yang terbentuk, yang dibiasakan dalam suatu keluarga, apa yang terjadi di masyarakat? Maka yang terjadi adalah dekadensi moral. Oleh karena itu, innal usra hiya al-asas al-awwal li quwwatil mujtama. Keluarga adalah pondasi dasar yang menciptakan kuatnya masyarakat. نعم، الإسلام يريد أن يكون أتباعه أقوياء متعاونون متراحمون. Nah, benar. Islam menghendaki para pemeluknya ini orang-orang yang kuat, orang-orang yang saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. فعندما تكون الأسرة متماسكة هنا يقوى المجتمع ويحدث فيه تطوير وتحديث. Dan ketika indana takunu al-usratu mutamassika, ketika keluarga ini menjadi kuat, maka dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat adalah at-tatwir atau fil mujtama, perkembangan di dalam masyarakat, kemudian adanya inovasi, kebaikan-kebaikan yang muncul di suatu masyarakat. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. Hakikat ini adalah apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim, apa yang disyaratkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, dan saling tolong-menolonglah, 'alal birri, atas kebaikan, wat taqwa, dan takwa. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في وصف الزوج والزوجة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني المرأة تكون سترا على زوجها والزوج يكون سترا على زوجته. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim mensifati tentang kedua pasutri dan mengibaratkan keduanya seperti pakaian. Dalam firman Allah, hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Para istri merupakan pakaian bagi kalian semuanya. Sebaliknya, kalian semuanya merupakan pakaian bagi istri-istri kalian. Maksudnya bagaimana? Pakaian bagi pasangan. Artinya antara suami dan istri, antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Yang namanya manusia itu
saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, saling menutupi antara satu dengan yang lain. طلاب الأعزاء جميعا كل فرد في المجتمع سواء كان زوج أو زوجة أو أبناء الكل مسؤول. Anak-anakku semuanya di dalam masyarakat, baik suami, baik istri, baik anak-anak, semuanya masing-masing mempunyai tanggung jawab. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini juga ditulis oleh Imam Ibnu Abi Jamrah di dalam Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian semuanya ra'in adalah seorang pemimpin. Ra'in kalau arti secara bahasa itu artinya adalah pengembala, tapi artinya di sini adalah orang yang memimpin. Orang yang memimpin artinya adalah orang yang diminta pertanggungjawabannya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian semuanya akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. Seorang suami merupakan seorang pemimpin di dalam keluarganya. Anda sering mendengar ya, kalau ibu atau seorang istri niku merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tapi ingat, bagi yang putra, seorang laki-laki adalah kepala madrasah bagi keluarganya. Kalau istri adalah madrasah, laki-laki adalah kepala madrasahnya. Nah, laki-laki ar-rajul akan diminta pertanggungjawab, mas'ulun an ra'iyatihi, akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang ia pimpin. Sebaliknya, seorang perempuan juga mempunyai tanggung jawab, juga seorang pemimpin di rumah suaminya. Sebagai madrasah bagi anak-anaknya, ini juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. طلاب الأعزاء سيكونون أزواجا في المستقبل، فرسولنا صلى الله عليه وسلم حدد لهم صفات الزوجة الصالحة، فقال صلى الله عليه وسلم anak-anakku, terutama anak-anak yang putra, ini beliau mau berbicara pada yang putra terlebih dahulu. Kalian semuanya Allah akan menjadi seorang kepala keluarga. Oleh karena itu Rasulullah SAW menunjukkan kepada kalian semuanya bagaimana di dalam memilih pasangan. قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة أي تختار للزواج، تنكح المرأة أي تختار للزواج لأربع صفات. Motif seorang laki-laki di dalam mencari pasangan itu, kalau kita petakan, itu ada 4 macam. لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. Seorang laki-laki Anda menikahi perempuan itu ada kalanya motifnya itu karena hartanya. Maaf, sekedar contoh ya, mengenal seorang perempuan, oh ini hartanya sangat banyak sekali. Meskipun dia nggak suka dengan wajahnya, nggak suka dengan keturunannya, nggak suka dengan agamanya, karena yang dilirik, maaf, hartanya. Saya dekati orang ini, saya mau menikahinya. Berarti motifnya karena apa? Karena harta. Ada juga yang mau menikahi seorang wanita
motifnya, karena wah ini kalau dari sisi fisiknya luar biasa, maaf sekarang contoh, meskipun dari perilakunya itu kurang dari kata-kata yang menarik, kurang dari nilai yang menarik, tetapi kalau dari fisiknya menarik, berarti ini dia mau menikahi karena apa? Karena fisiknya atau jamalnya. Ada kalanya menikahi seorang wanita itu melihat, oh ini keluarganya dari keturunan yang dari orang-orang yang terpandang gitu. Saya mau menikahinya ini karena keluarganya gitu. Dan ada juga orang yang menikahi pasangannya itu tidak memandang harta, fisik ataupun keturunan, tapi memandang dari yang lainnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi agamanya. ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني ابحث عن ذات الدين. Rasulullah SAW dari keempat motif yang biasa atau yang dipetakan ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah, dari keempat motif ini maka pilihlah yang lebih mengedepankan agamanya. Jadi hal ini juga sebaliknya bagi seorang perempuan di dalam menikahi seorang laki-laki itu hampir sama motifnya. Ada kalanya orang menikah atau mau menikah dengan seorang laki-laki motif harta, motif ketampanan ataupun motif keturunan dan motif dari akhlak dan kepribadian. Rasulullah mengarahkan kepada kita yang harus dipilih adalah motif yang berupa akhlak, motif yang berupa agama, motif yang berupa kepribadian. Ada suatu kuat ya, suatu makalah demikian ya. Seganteng apapun pasangan Anda atau jadi langsung mati ya terus. Saya ulangi sekali lagi ya. Seganteng apapun pasangan Anda atau secantik apapun pasangan Anda, apabila tidak diiringi dengan agama dan akhlakul karimah, percayalah ketenangan di dalam hati Anda tidak akan lama. Saya ulangi sekali lagi, seganteng apapun pasangan Anda atau secantik apapun pasangan Anda, apabila tidak disertai dengan agama dan akhlakul karimah, ketenangan di dalam hati Anda itu tidak bisa lama. Yang Anda rasakan hanyalah kebencian dan pertikaian. Tetapi sebaliknya, ketika yang menjadi motif utama adalah karena akhlaknya, meskipun dari sisi penampilan pasangan kita itu dibilang orang kurang ganteng atau kurang cantik misalkan, tetapi karena akhlaknya yang mulia, ini pasangannya akan merasakan ketenangan jiwa, sakinah di dalam hati, mawaddah, tambahnya rasa cinta yang luar biasa di dalam hatinya. Percaya. فلتكن أيها الشاب المقبل على الزواج البحث عن ذات الدين، فهي المرأة التي تستطيع أن تعيش معها في سعادة وفي أمن وأمان وسكينة. Seorang pemuda atau seseorang yang mencari pasangan untuk menikah hendaknya lebih mengedepankan yang mempunyai akhlak, yang mempunyai kepribadian yang baik, karena ini akan menciptakan sa'adah, kebahagiaan, wa amin, dan ketenangan jiwa, dan mawaddah, dan rasa kasih sayang. Maaf kalau kita melihat, maaf hanya dari sekedar fisik saja, fisiknya wajar, atau dari sisi fisik belum tentu menjamin
cantiknya atau ketampanannya kepribadian. Orang ketika melihat kepribadian dari orang lain tidak baik, maka apa yang timbul di hati pasangannya? Yang timbul adalah ketidaknyamanan. Ketika sudah mementingkan fisik, maka harus siap-siap untuk ini menerima konsekuensinya. ولا ننسى أن الجمال ليس بالشكل ولا بجمال الوجه، إنما الجمال جمال الروح والأخلاق والحياة. Beliau menekankan kembali wala nansa, dan kita tidak lupa annal jamala, bahwasanya ketampanan atau kecantikan yang menjadi titik tekan utama itu bukan ketampanan atau kecantikan yang ada pada wajah. Titik tekan utama dalam masalah ketampanan atau kecantikan adalah ketampanan atau kecantikan dalam perilaku dan dalam akhlak. أنتقل إلى الفتيات وأقول لهن ولأوليائهن كيف نختار الزوج الصالح. Dan selanjutnya ini kami sampaikan kepada anak-anak putri itu di dalam melaksanakan pernikahan ini, wali dari kalian semuanya tentunya harus memilih seorang yang mempunyai kepribadian yang baik. نقول لهن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. Dalam hal ini kami sampaikan kepada anak-anak putriku semuanya, ketika ada seorang laki-laki yang datang kemudian engkau ridho dengan agamanya, ridho dengan akhlaknya, maka nikahkanlah dengan putri kalian semua. يعني لا ننظر إلى مال الزوج بل ننظر إلى دينه كما قال صلى الله عليه وسلم. Jadi kita la nanzur ila mali, kita tidak melihat calon laki-lakinya ini kira-kira sudah punya apa sih, sudah punya pekerjaan atau belum sih, sudah punya kendaraan apa sih. Kita tidak melihat dari sisi hartanya, tetapi yang dilihat adalah dari sisi kepribadiannya. وبعد فهذا هو دينكم الإسلامي، دين يخطط لكل شيء. Setelah ini semuanya berada dinukum, ini adalah agama kalian semuanya. Dinun yukhattitu kulla syai', agama yang mengatur segala sesuatu. Ingat, adanya agama itu mengatur untuk kebaikan kita. Jangan sampai kita merasa terkekang oleh agama demi kebaikan umat manusia. يخطط للأسرة قبل أن تنشأ. Mengatur keluarga sebelum dibentuk. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda, لا يفرق مؤمن مؤمنة لا يفرق مؤمن مؤمنة. La yafruq, seorang mukmin tidak boleh membenci bagi orang perempuan yang iman kepada Allah. يعني المؤمن لا يكره المؤمنة أبدا. Maksudnya seorang laki-laki yang beriman tidak boleh membenci seorang wanita yang beriman. إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. Ini hadis ini menjelaskan kita di dalam berinteraksi dengan sesama ya. Orang di dalam berinteraksi
sudah memilih pasangan yang dari sisi agama itu baik, begitu juga sebaliknya dari yang putra kalau yang dipilih itu dari sisi agama yang baik. Di dalam interaksi seseorang itu yang namanya manusia itu pasti ada perbedaan. Ketika ada perbedaan itu pasti ya, kadang ada unek-unek di dalam hati. Ini tidak boleh sampai membenci. Mungkin dalam hal itu kalian tidak suka, tetapi kalau Anda anak-anak banyak dalam hal-hal yang lainnya itu yang baik dan Anda sukai. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم واحفظوه جيدا وتدبروه جيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إن أحب المؤمنة أقربها وإن كرهها لم يظلمها. Undur anak-anak, mari kita anak-anak semuanya tentang sabda hadis dari Nabi Muhammad SAW. Watadabbaru, mari ya, kita mentadaburi, kita menghayati dari sabdanya Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan bekal bagi pemuda-pemudi ya yang akan mengarungi samudra kehidupan, samudra pernikahan. Al-mu'min, seorang mukmin yang mencintai seorang mukminah, dia tidak akan menzaliminya. Tidak akan. Al-mu'min, seorang mukmin ketika mencintai seorang wanita yang beriman kepada Allah, maka dia akan memuliakannya. Saya ulangi, bahwasanya al-mu'min idza ahabba mu'minatan akramaha. Seorang mukmin laki-laki apabila mencintai mukmin perempuan maka akan memuliakannya, dan apabila tidak mencintainya maka tidak akan menyakitinya. Nah, Allah al-Azza كل نبي من الأنبياء طلب من الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة. Nah, benar. Setiap nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kepada beliau